Ya, pada bagian ini kita akan membincangkan mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia. Istilah kekuasaan kehakiman sebetulnya istilah yang dicantumkan di dalam bab 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di samping kekuasaan kehakiman, sebetulnya ada juga istilah kekuasaan lainnya di Indonesia. Misalnya ketika pasal 4 mencantumkan istilah kekuasaan pemerintahan dan pasal 20 kekuasaan membentuk undang-undang. Saudara-saudara, sekarang kita diskusikan mengenai kekuasaan kehakiman. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman secara merdeka. Tepatnya isi pasal 24 ayat 1 itu, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi, kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan satu, hukum, dan yang kedua, keadilan. Ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan antara menegakkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan guna menegakkan peradilan guna menegakkan keadilan. Keduanya harus berjalan simultan, keduanya harus keadilan itu bagian dari usaha yang harus dihadirkan oleh kekuasaan kehakiman di Indonesia. Nah, kekuasaan kehakiman di Indonesia yang diatur di bab 9 Romawi Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri dari dua lembaga yang disebutkan. Yang pertama Mahkamah Agung dan yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan peradilan di Indonesia, termasuk kekuasaan kehakiman di Indonesia dibantu oleh peradilan-peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Dan di sampingnya ada Mahkamah Konstitusi. Jadi ada dua mahkamah yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Satu Mahkamah Agung dan yang kedua Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung itu menjalankan kekuasaan peradilan di Indonesia melalui peradilan-peradilan yang ada di bawahnya. Lingkungan peradilan di Indonesia itu terdiri dari 4 lingkungan peradilan yang saya sebutkan tadi, yaitu lingkungan peradilan umum yang memeriksa perkara-perkara perdata dan pidana, yang dari level paling bawah itu ada pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi untuk banding, dan Mahkamah Agung puncaknya untuk kasasi dan peninjauan kembali. Lalu kemudian lingkungan peradilan militer, ada pengadilan tinggi, ada pengadilan militer, ada pengadilan tinggi militer, dan ada Mahkamah Agung. Demikian juga dengan pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara. Mahkamah Agung dengan peradilan di bawahnya yang meliputi 4 lingkungan peradilan dengan level-level pengadilan di tingkat pertama, kemudian tingkat kedua, dan Mahkamah Agung itu menjalankan kekuasaan kehakiman untuk bidang-bidang yang disebutkan tadi. Sementara itu, pasca reformasi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 muncul Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu mempunyai kekuasaan, mempunyai kewenangan untuk pertama dia melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusionalitasnya, atau menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jika ada undang-undang yang ditengarai atau dipandang bertentangan dengan konstitusi, maka tempatnya adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewenangan, mempunyai tugas dan kewenangan lainnya, yaitu ia melakukan menguji untuk sengketa hasil pemilu. Jadi sengketa hasil pemilu itu diuji ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang berikutnya melakukan pembubaran partai politik. Ketika ada pengajuan partai politik, maka apakah partai politik itu memang
layak untuk dibubarkan atau tidak, maka diuji ke Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah Konstitusi lah yang menentukan apakah sebuah partai politik bisa dibubarkan atau tidak. Nah, di samping Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu diatur di dalam pasal 24B. Komisi Yudisial itu berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, pasal 24B ayat 1, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Itu pasal 24B ayat 1. Kedua hal ini, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, adalah dua kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Demikian untuk kekuasaan kehakiman. Selain wewenang-wewenang yang saya sebut tadi, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi itu mempunyai wewenang satu, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Juga Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar. Nah, selain 4 kewenangan tadi, ternyata MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut undang-undang dasar. Jadi, kalau ada pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden terhadap undang-undang dasar, maka DPR bisa harus menyampaikan ini kepada Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR itu. Kemudian, selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kekuasaan kehakiman di Indonesia terdapat juga lembaga baru. Lembaga itu hadir setelah amandemen, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai 2 wewenang. Satu, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Nah, Komisi Yudisial ini hadir untuk 2 hal itu. Yang pertama, untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan yang kedua, menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Hadirnya KY karena pengalaman di masa Orde Baru, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, ada fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman ini yang dipandang harus menghadirkan adanya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk 2 hal itu. Karenanya kemudian Komisi Yudisial hadir.